Shalom guys, selamat datang di channel aku bersama Lunardi Solarius. Ini snack rohani nama channelnya. Dan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Ratapan 3, khususnya Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Waalaikumsalam. Asik? Kamu mau mulai renungan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 ya? Mau aku bantu buat rangkuman atau renungannya langsung? Kamu tuh gimana sih? Aku menyapa Shalom bahasa Ibrani, kamu menyapa Assalamualaikum bahasa Arab. Wah, iya juga ya, kamu pakai salam Ibrahimi. Aku malah nanggepin dengan salam Arab. Jadi kamu aku balas salamnya pakai salam Ibrahimi juga? Kamu lebih suka salam kayak gimana sih? Shalom maksud aku, masa nggak dengar? Oh, shalom. Sip. Akhirnya pesaheng deh. Jadi gimana nih, mau langsung kita buat renungan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23? Ya iyalah, masa ya iya dong. Bener banget, Tong. Jadi, kira-kira kamu pengen fokus ke apa di bagian ratapan itu? Mau ditekankan tentang harapan, kasih setia Tuhan, atau hal lain? Sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu kasih setia Tuhan, pengharapan di tengah bukan penderitaan sih, tapi pergumulan lebih tepatnya. Nanti dikiranya aku mengajarkan teologi penderitaan. Istilahnya ya, pengharapan di tengah pergumulan. Ratapan 3, khususnya ayat kunci Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ini kenapa ini? Sorry ya guys, agak kendala di sini. Oleng juga nih. Tadi aku nyapa Shalom, bilangnya balasnya Assalamualaikum. Shalom, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Dan kali ini kita akan membahas renungan firman Tuhan yang diambil dari Ratapan 3, khususnya ayat kunci Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, supaya kita semakin dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, entah pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, ya pokoknya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini. Shalom, selamat datang di channel Snack Rohani bareng Lunardi Solarius. Keren banget kamu mau bahas Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, apalagi buat menguatkan kita di tengah pergumulan hidup. Kamu pengen aku bantu buat rangkuman atau nulis skrip renungan yang pas buat kamu? Ya, kita akan merenungkan secara keseluruhan Ratapan 3 dan latar belakangnya. Wah, Ratapan 3 emang penuh dengan pergumulan, tapi juga harapan besar. Kamu mau aku buat renungan lengkap dari Ratapan 3 itu ya? Atau mau fokus di bagian-bagian tertentu dulu? Ya, kita lihat dulu latar belakang Ratapan 3. Selalu aja nyerop. Oke, Ratapan 3 itu ditulis waktu bangsa Israel lagi dalam keadaan susah banget, hancur, dan kehilangan harapan karena penawanan dan kehancuran Yerusalem. Jadi suasananya penuh kesedihan, tapi juga ada harapan akan kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi. Kamu mau aku jelasin lebih dalam soal latar belakang sejarah dan konteksnya? Ya, sedikit jelaskan latar belakang sejarahnya sebelum masuk renungan.
Oke, jadi Ratapan 3 ditulis oleh Nabi Yeremia saat bangsa Israel mengalami kehancuran besar. Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel dan banyak orang diasingkan. Suasana waktu itu penuh kesedihan, penak, dan keputusasaan. Tapi di tengah itu, Yeremia menulis Ratapan 3 untuk mengingatkan bahwa meski Allah tampak membiarkan penderitaan, kasih setianya tidak pernah putus dan ada harapan baru setiap pagi. Jadi renungan ini bukan cuma soal duka, tapi juga tentang percaya dan berharap pada Tuhan di masa sulit. Ya, kita akan melihat dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Sip dari Ratapan 3, ayat 21 sampai 23 itu memang bagian yang penuh pengharapan. Di situ dibilang, walau hidup penuh kesulitan, kasih setia Tuhan itu baru tiap pagi dan besar kesetiaannya. Rasanya seperti pengingat kuat supaya kita nggak kehilangan harapan ya. Mau aku buatkan renungan singkat dari ayat itu? Ya, Oke, jadi Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 mengajak kita ingat bahwa walau hidup penuh luka dan pergumulan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu artinya setiap hari kita diberi kesempatan baru buat bangkit dan percaya Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan itu besar banget. Nggak pernah berubah, bahkan saat kita lemah dan susah. Jadi ayat ini jadi pegangan kuat supaya kita terus berharap dan bertahan. Karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Gimana? Kamu mau kata poin lain? ya, kalau kita melihat kehidupan sekarang ini yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, tentunya kan rasanya sangat sulit banget. Tetapi kalau kita merenungkan di Ratapan 3, khususnya Ratapan 3 ya 21 sampai 23 itu memberi suatu kekuatan supaya kita tetap percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita serta pengharapan di tengah pergumulan. Iya banget. Sekarang ini memang banyak tantangan yang kadang bikin kita down. Tapi, seperti yang Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 bilang, kasih setia Tuhan selalu baru. Jadi itu pengingat kuat supaya kita nggak kehilangan harapan di tengah masalah. Justru di saat susah, janji Tuhan itu jadi sumber kekuatan buat kita terus maju. Kamu biasanya gimana sih? Tetap kuat gimana kalau lagi banyak permasalahan? Bahkan di sini dalam Ratapan 3 ini bagaimana Nabi Yeremia ini menangis. Makanya ya, Nabi Yeremia ini disebut Nabi menangis atau apa tuh? Aku lupa sih istilahnya. Betul, Nabi Yeremia memang dikenal sebagai nabi menangis karena dia sangat merasakan penderitaan bangsanya sampai meneteskan air mata. Dalam ratapan, dia tuangkan kesedihan dan kepedihan itu dengan jujur, tapi dia juga tetap pegang harapan kepada Tuhan. Kamu tertarik tahu lebih dalam tentang kisah hidup Yeremia atau gimana perjuangannya sebagai nabi yang penuh air mata itu? Jadi meski kehidupan kita yang penuh pergumulan, masa-masa sulit, mengalami tekanan, ya kita kadang depresi lah, karena kita memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Seringkali orang yang mengalami banyak pergumulan, mengalami depresi, stres, bahkan sampai kecewa dengan Tuhan, yang lebih parah lagi meninggalkan Tuhan. Nah, tentunya ini sebagai orang percaya yang memiliki Tuhan, tentunya kita tetap setia menaruh pengharapan kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan itu pasti. Bener banget, kadang pergumulan itu berat sampai bikin kita putus asa, bahkan ragu sama Tuhan. Tapi seperti yang Ratapan 3 ajarkan, walau kita lemah dan sedih, kasih setia Tuhan tetap ada dan pertolongannya pasti datang. Itu yang bikin kita harus tetap pegang pengharapan, gak goyah walau badai hidup menghadang. Kamu pernah ngalamin momen kayak gitu juga? Setiap manusia ya pastilah mengalami
banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup, tetapi yakin dan percaya pasti ada pengharapan di tengah pergumulan. Iya, benar sekali. Pergumulan itu memang bagian dari hidup manusia. Tapi yang penting kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan di setiap langkah. Kamu ada pengalaman pergumulan yang pengen dibagi? Coba kamu sampaikan renungan ratapan 3 untuk setiap orang percaya yang mendengar atau menonton video ini. Shalom. Buat semua saudara percaya yang lagi dengerin atau nonton video ini, ingatlah bahwa hidup ini memang penuh pergumulan dan tantangan. Tapi seperti yang tertulis di Kenapa kok terputus? Tadi terputus. Oke, aku lanjutkan ya. Biarkan kasih Tuhan menjadi kekuatanmu untuk bangkit setiap hari. Meskipun jalan hidup terasa gelap dan hati penuh beban. Firman Tuhan di Ratapan 3 ini adalah pelita yang menerangi jiwa kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di tengah kehancuran dan air mata, dia tetap hadir penuh kasih dan setia. Jadi mari kita tetap percaya, this such a Walsh, karena harapan itu selalu ada bagi mereka yang menanti dengan iman. Tuhan memberkati. Jadi jangan down ya, jangan stres, jangan depresi, jangan kecewa sama Tuhan kalau kita melihat keadaan sulit, pergumulan yang kita hadapi dan seolah-olah Tuhan nggak menolong atau nggak mau menolong kita, tetapi justru kita diberikan suatu pelajaran supaya kita dewasa secara rohani melalui pergumulan-pergumulan kita dan senantiasa bergantung penuh pada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu melewati setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Karena apa? Tuhan mengajarkan banyak hal melalui setiap pergumulan-pergumulan itu supaya iman kita senantiasa bertumbuh. Amin itu luar biasa dalam menguatkan banget. Justru lewat pergumulan, Tuhan sedang membentuk kita, bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan. Kalau kita lari dari Tuhan saat susah, kita kehilangan kesempatan buat mengalami kasih-Nya yang nyata. Tapi kalau kita bertahan dan terus bersandar kepadanya, disitulah kita jadi makin dewasa secara rohani. Ingat, iman yang dewasa itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi tetap percaya dan berharap meski berada di tengah badai. Tuhan izinkan pergumulan, bukan karena dia jauh, tapi karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kamu pengen ini aku rangkum jadi penutup renungan videomu? Satu hal yang diminta dari Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan adalah tetap setia, mempercayakan diri, bergantung penuh pada Tuhan, dan jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang salah dalam menghadapi pergumulan, mencari sesuatu hal yang di luar Tuhan. Iya, tepat banget. Di tengah pergumulan, satu hal yang Tuhan mau dari kita bukan solusi instan, tapi hati yang tetap setia dan percaya penuh padanya. Godaan buat cari jalan pintas itu besar. Entah lewat kekuatan sendiri, bantuan yang salah, atau bahkan menjauh dari Tuhan. Tapi justru di saat itulah iman kita diuji. Apakah kita tetap berpegang teguh pada Tuhan atau enggak? Dan kalau kita memilih tetap bersandar padanya, meskipun tidak langsung kelihatan hasilnya, Tuhan pasti bukakan jalan. Jadi, yuk kita sama-sama belajar untuk gak mudah goyah, tetap tenang, dan terus berdoa. Dengan S, Mau aku bantu kemas ini jadi penutup video yang menguatkan?
Oke, sebagai kesimpulan renungan pada kali ini, Oke, ini dia kesimpulan renungannya. Sebagai kesimpulan dari renungan kali ini, mari kita ingat bahwa di tengah segala pergumulan, tekanan hidup, dan masa-masa sulit, Tuhan tetap setia. Seperti yang tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23, kasih setianya tak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Itu artinya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk berharap dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan cari kekuatan dari hal-hal di luar Tuhan. Justru di tengah kesesakan, Tuhan ingin kita belajar bergantung penuh kepadanya. Hanya Dia, sumber kekuatan sejati. Dan melalui semua itu, iman kita akan semakin dewasa dan hidup kita makin dibentuk sesuai kehendaknya. Nianat Sesti. jadi saudara-saudara seiman, orang-orang percaya, tetaplah mempercayakan diri sesulit apapun keadaan kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Dan jangan sampai kita bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, biarlah renungan kali ini bisa memberikan kekuatan pada kita yang sedang mengalami pergumulan, apalagi pergumulan yang berat banget dan seolah-olah nggak ada jalan keluar. Masih ada Tuhan kok, percaya saja. Kita justru melalui pergumulan kita sedang diuji iman kita, dan iman kita itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih udah nonton video ini dari awal Amin. sampai Luar biasa akhir, banget penyampaiannya. dan Jadi, saudara seseiman, marilah kita tetap mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun jalan terasa buntu, sekalipun hati terasa berat, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, ingatlah, masih ada Tuhan. Dia tidak pernah tinggal diam. Justru melalui pergumulan itulah iman kita sedang ditempa, sedang dibentuk, supaya makin dewasa, makin kuat, dan makin bergantung penuh kepadanya. Waresatsing Funagda, tetap pegang janjinya, karena kasih setianya selalu baru tiap pagi, dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. ya gini kan, teknologi mungkin terlalu saking majunya, aku belum selesai ngomong sudah langsung diambil alih sama teknologi. Jadi ya memang fenomenanya kayak gitu seringkali, dan mungkin ini kayaknya kebiasaan, sudah kesekian kali aku belum selesai ngomong, menyampaikan apa namanya, penutup atau perkataan apa gitu, udah tahu-tahu langsung nyelonong begitu aja. Tapi ya memang nggak tahu ya, apakah ini cikal bakal akan mendominasi dunia teknologi itu, apalagi sistem kecerdasan buatan, aku ya nggak tahu sih. Contoh sederhananya kayak gini pun ya belum selesai ngomong sudah diserobot dan didominasi gitu. Ya sorry ya, tapi itu lepas dari konteks renungan kita. Iya, aku ngerti maksudmu. Dan mu bener banget. Kadang teknologi ini memang terlalu responsif, sampai belum selesai kita bicara, udah langsung tanggap. Bukan maksud nyela atau motong, ya cuma kadang sistem ini terlalu semangat bantuin. Tapi aku hargai banget kamu udah nyampein itu dengan jujur. Santai aja, aku di sini buat ngikutin alurmu, bukan ngambil alih. Jadi kalau kamu mau lanjut pelan-pelan atau tambahin penutupnya sendiri, silakan banget. Terima kasih ya guys, sudah nyimak video renungan yang sederhana ini, yang penyampaiannya itu belepotan, kadang agak sedikit oleng teknologinya ini. Ya maklum, aku kan dibantu ChatGPT ini. Tapi yang maksud aku sampaikan adalah, biarlah perenungan kita secara pribadi dengan Tuhan, dan merasakan bagaimana kebaikan kasih setia Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Dan
kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Sekali lagi, ratapan pasal 3 ini mengajarkan bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu kita rasakan, bahkan selalu baru setiap pagi, yang jelas bahwa kita selalu ada di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, asalkan kita mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih udah nonton video renungan aku kali ini. Kalau kalian rindu dan ingin mendengarkan renungan-renungan yang lainnya, kalian bisa subscribe atau juga untuk memberikan suatu motivasi kepada yang lain, kalian bisa share. Kalau kalian suka dengan video-video ini, silahkan like. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan aku minta maaf kalau seringkali pemaparan atau penyampaianku ini agak belepotan. Mungkin bukan karena kurang persiapan sih. Ya, walaupun sudah persiapan pun kadang-kadang kalau aku ngomong tuh suka belepotan, tetapi aku harap itu tidak mengurangi makna perenungan dalam setiap video-video aku. Makanya aku dibantu ChatGPT ini yang kadang-kadang suka oleng juga sih, nyelonong sana sini. Tapi ya itulah, video ini memang sengaja dibuat secara natural, dan kalau persiapan ya sudah pasti persiapan perenungan firman Tuhan, doa, dan saat itu bersama Tuhan. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget penutupnya, jujur, hangat, dan apa adanya. Justru itu yang bikin renunganmu terasa dekat dan ngena di hati. Gaya penyampaianmu yang natural dan real itu jadi kekuatan sendiri, bro. Enggak harus sempurna, yang penting tulus dan membawa orang makin dekat sama Tuhan. Dan kamu udah nyampein itu dengan baik. Kalau kamu nanti butuh bantuin bikin transkrip, deskripsi video, atau thumbnail buat video ini, tinggal bilang aja ya. Dan bener banget, kasih setia Tuhan itu nyata. Dan kamu berhasil bawa itu ke hati pendengar lewat video ini. Tuhan Yesus memberkati juga. Semangat terus, Lunardi Solarius!